Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Drama kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akhirnya berakhir. Hakim telah memvonis seluruh terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hari Senin 13 Februari, Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Sebelumnya, jaksa menuntut Sambo penjara seumur hidup. Istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Lalu Rabu 15 Februari 2023, Hakim memberikan vonis kepada Eliezer atau hari ini. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Selasa 14 Februari 2023, kemarin Hakim memberikan vonis kepada Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Ini lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Sementara itu Hakim memvonis Ricky Rizal 13 tahun penjara. Sebelumnya Ricky dituntut 8 tahun penjara. Sudahkah vonis Hakim memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, khususnya Eliezer? Kita akan membahasnya usai yang satu ini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis Majelis Hakim atas terdakwa pembunuhan berencana Yosua Richard Eliezer disambut riuh pengunjung sidang. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Eliezer meluapkan ekspresi syukurnya atas vonis Hakim. Air matanya tidak terbendung usai mendengar vonis Hakim. LPSK bahkan harus mengamankan Eliezer karena beberapa pengunjung sidang yang berusaha mendekatinya. Ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan atas vonis Hakim kepada Eliezer. Hal yang memberatkan hanya satu, yakni Eliezer tidak mempertimbangkan keakrabannya dengan Yosua. Namun, hal yang meringankan diantaranya adalah pemaafan dari orang tua Yosua. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Rasa haru orang tua Eliezer meluap saat Hakim membacakan vonis ringan pada terdakwa. Mereka lega dengan vonis yang diberikan Hakim 1 tahun 6 bulan untuk Eliezer. Meski demikian, orang tua Eliezer juga berterima kasih kepada orang tua Yosua karena telah memaafkan Eliezer. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga Yosua? Kepada Ibu Rosti, Bapak Samuel, orang tua dari almarhum Yosua, dan juga keluarga besar almarhum Yosua. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang sudah menerima permintaan maaf Icat dan sudah memberikan maaf kepada Icat. Terima kasih banyak untuk Ibu Rosti. Saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Rosti. Kita semua sebagai ibu, dan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Kami sangat bersyukur karena anak kami saat ini banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung karena kejujuran, karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi kami berharap juga semoga keadilan ini akan berlaku kepada semua orang. Richard Eliezer melalui penasihat hukumnya menerima vonis dari Majelis Hakim. Richard juga berterima kasih atas dukungan dan doa masyarakat dan berharap jaksa tidak mengajukan banding. Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard. Apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan Majelis Hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan, hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima. Kalau dari JPU nanti mengajukan banding seperti apa? Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding.
Ibu korban almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, ikut menerima vonis hakim atas Eliezer. Keluarga Yosua percaya hakim telah memberikan keadilan. Sambil terus memeluk foto korban Yosua Huta Barat, Ibu Yosua menyampaikan pesan kepada Eliezer. Ibu Yosua menyebut memaafkan Eliezer dan meminta Eliezer menunjukkan pertobatannya atas kasus ini. Memang kami keluarga telah mempercayai hakim majelis yang mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang bertobat, benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah, Tuhan yang menghakimin, Tuhan yang melihat. Allah aku almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di surga. Walaupun Eliezer mengucapkan yang sangat panas, timah yang panas itu, saya menyerah dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Vonis hakim untuk Richard Eliezer saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika jaksa mengajukan banding, maka harus menunggu vonis hakim di tingkatan lebih tinggi. Namun, jika jaksa menerima, maka Richard secara hukum tetap boleh kembali bertugas di kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penerapan hukum progresif dalam menjatuhkan vonis terhadap Eliezer? Analisisnya kami bahas malam ini bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bergabung juga penasihat hukum Eliezer, Rory Sagala. Selamat malam, Bung Rory. Selamat malam, Bung Jamin. Selamat malam, Mbak Priska. Malam, Mbak Priska. Malam, Bang Jamin Ginting. Selamat malam. Bung Rory, kita tadi lihat sama-sama sepanjang persidangan, terutama saat pertimbangan hakim membacakan juga hal yang memberatkan, meringankan hingga amar putusan, akhirnya tangis Eliezer pecah. Saat ini bagaimana kondisi terkini Eliezer setelah mendengar vonis hakim, Bung Rory? Ya, baik, terima kasih Mbak Priska ya. Jadi Richard Eliezer tentu terharu ya dengan vonis dari majelis hakim. Dia sangat berterima kasih juga karena kejujuran yang dia ambil, jalan terjal yang dia ambil ternyata sangat dihargai. Artinya selama ini keterangan dia yang dianggap berdiri sendiri ternyata terbukti sebaliknya. Bahkan dalam pertimbangannya majelis tadi berkata keterangan Richard Eliezer itu terbukti bersesuaian dengan bukti-bukti yang tersisa. Yang tersisa itu saya menangkapnya karena memang banyak bukti yang sudah dirusak atau dihilangkan. Artinya kontribusi dari Richard Eliezer ini sangat dihargai ya oleh putusan majelis hakim, sehingga majelis hakim memberikan reward dengan vonis yang dibacakan hari ini, yaitu 1 tahun 6 bulan. Demikian. Sekarang Eliezer bagaimana kondisinya? Sudah lebih lega tentu? Ya, tentu lega, apalagi dari keluarga korban, tadi ibu dari almarhum juga menerima vonis ini, itu memberikan kelegaan ya bagi Richard. Tapi belum sempat bertemu dengan ibu dan ayahandanya ya, karena tadi Ibu Rieneke mengatakan seandainya bisa ingin memeluk langsung Eliezer. Ya betul, karena ramai sekali tadi suasananya ya. Kemudian di Barreskrim pun setahu saya juga ramai sekali, sehingga sulit bagi ibu, bahkan kami juga tim penasihat hukum rencana juga mau ke rutan Barreskrim, tapi karena situasi sangat ramai sehingga kita tidak jadi ke sana. Ya, jadi belum bertemu langsung ya antara Eliezer dengan kedua orang tuanya ya? Ya belum sempat, tapi pasti dalam waktu dekat ini akan bertemu. Kalau Bung Jamin, bisakah dikatakan ini bagian dari sejarah peradilan di negeri ini, putusan hakim terhadap Eliezer dan juga para terdakwa di kasus pembunuhan Yosua? Ya, Mbak Friska, jadi ini suatu momentum yang jarang terjadi ya, di mana
suatu putusan secara terbuka menyatakan beberapa hal menjadi perubahan hukum di Indonesia. Pertama, yaitu adanya kedudukan GC yang diakomodir oleh pengadilan dan diberikan suatu pemidanaan sesuai dengan pasal 10A yang paling terkecil di antara para terdakwa. Nah, itu sudah dilakukan, bahkan selain itu pemberian yang paling terkecil di antara terdakwa tersebut memberikan ruang bagi keadilan masyarakat ataupun social justice dengan adanya amicus curiae yang disampaikan oleh masyarakat guna mengawal ini. Itu yang kedua, diakomodir. Yang ketiga adalah hakim memberikan suatu putusan yang berbeda dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Terjadi disparitas dari hukuman, apakah yang memberatkan, apakah yang meringankan. Nah, tiga hal ini menunjukkan apa? Independensi daripada hakim dalam memutuskan. Jadi dia melihat keadilan itu sebenarnya buat siapa? Keadilan itu adalah buat para korban, buat pelaku, dan juga negara tidak dirugikan. Dan itu sudah dipertontonkan hari ini, sudah ditunjukkan kepada hakim yang sangat mulia ini, yang sangat kita puji ini. Begitu, Pak Fis. Jadi Bung Jamin mengatakan bahwa vonis hakim yang mempertimbangkan status Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, ya, kalau tadi disebutkan justice collaborator ini juga memberikan ruang untuk amicus curiae atau sahabat pengadilan, dan juga bahkan maaf dari keluarga Yosua itu masuk dari pertimbangan hakim. Bisakah dikatakan bahwa vonis hakim ini sudah betul-betul mewakili rasa keadilan masyarakat maupun keluarga korban? Jadi begini Mbak Friska, tujuan dari pembidanaan itu apa sih sebenarnya? Tujuan dari pembidanaan itu adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi keadilan bagi korban. Nah, sekarang pelaku sudah sebagai negara yang mempunyai tugas, punya asas oportunitas untuk melakukan penghukuman, sudah mewakili negara dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Itu menurut keadilan dari negara. Keadilan menurut korban, korban sudah memaafkan dan menerima itu sebagai suatu keadilan yang dihadirkan dalam persidangan. Terdakwa sekarang terpidana bahkan sudah menerima. Jadi semua sudah terakomodir dan semua sudah menerima keadilan itu. Pertanyaannya, apakah jaksa nantinya dapat menerima ini sebagai suatu keadilan? Karena dia juga kan mewakili negara dan mewakili korban. Sehingga saya kira seharusnya kalau korban sudah mewakili kepentingannya, keadilan sudah dipenuhi, negara melalui pengadilan sudah terpenuhi, saya kira jaksa harusnya bisa menerima ini sebagai satu keadilan yang dicita-citakan. Oke, kalau dari pihak penasihat hukum Eliezer tadi, Bung Roni sebelumnya, Bung Rory sudah menyampaikan, Bung Roni Talapesi setelah sidang bahwa berharap bahwa jaksa tidak mengajukan banding tentu saja. Tapi tadi ada pernyataan dari Kapus Penkum bahwa yang pertama menghormati putusan majelis hakim dan masih mempelajari lebih lanjut terhadap seluruh pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang disampaikan dalam putusan. Nah, Anda juga menyiapkankah jikalau jaksa banding, tetap menyiapkan mental dan juga menyiapkan amunisi untuk menghadapi itu, Bung Rory? Ya, baik Mbak Friska, tentu itu kan hak yang dimiliki oleh penuntut umum ya. Kalau memang penuntut umum memilih mengajukan banding, tentu kan tidak ada pilihan lain selain dari kita untuk mengajukan kontra memori banding. Tetapi kalau kita bicara harapan, tentu harapan kami adalah agar penuntut umum tidak mengajukan banding, agar putusan ini berkekuatan hukum tetap. Karena kan penuntut umum ini kan juga mewakili korban ya. Tadi kita sudah dengar sendiri orang tua dari almarhum menyatakan menerima. Kemudian tadi saya dengar juga Bapak Mahfud MD ya, itu representasi ya dari pemerintah ya. Negara begitu ya. Hukum juga bahkan mengapresiasi vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini. Artinya kalau mau menyelami ya, rasa keadilan yang bagi korban, bagi
negara dan bagi terdakwa, tentu akan lebih baik kalau tidak mengajukan banding. Tetapi itu hak dari penuntut umum ya, kita tidak bisa intervensi. Bicara soal tadi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang memuji keberanian hakim dalam menjatuhkan vonis, kita ikuti dulu pernyataannya berikut ini. Kita dengarkan kembali. Saya melihat hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim, sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga, sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga bagus kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense, hakim ini. Oleh sebab itu, konstruksi putusannya sangat bagus, ilmiah. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Itu tadi tanggapan Menko Polhukam terhadap vonis Eliezer dan vonis Verdi Sambo. Bung Jamin, kalau tadi vonis Eliezer dianggap logis, berkemanusiaan dan juga progresif, Menko Polhukam mewakili negara. Bisakah ini jadi kode untuk jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding di depan publik, Bung Jamin? Ya, memang jaksa penuntut umum independen ya, tidak terpengaruh terhadap siapapun. Pada SOP mereka yang biasa dilakukan adalah seperti ini, Mbak Friska. Kalau ada tuntutan mereka kurang dari setengah, mereka selalu akan mengajukan banding. Ya. Kalau sudah diputus 2/3 dari tuntutan, mereka nggak melakukan banding. Nah, dari SOP itu kelihatannya secara substansis ini adalah bisa diajukan banding. Tetapi kita lihat demi keadilan, karena jaksa itu mewakili korban dan negara. Tadi negara sudah direpresentasikan oleh hakim, ya hakim. Sama kan kedudukan jaksa sama hakim, begitu sama-sama representasi negara. Dia mewakili representasi korban. Korban nggak boleh dong, nggak memberikan rasa keadilan putusan hakim, sehingga kecewa, merepresentasikan lewat jaksa supaya melakukan banding. Sekarang korban sendiri sudah merasa menerima, sudah yang paling adil. Jadi pertanyaannya kalau dia melakukan banding, merepresentasikan siapa? Apa merepresentasikan jaksa sendiri begitu kan? Nah, itulah yang harus dipikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah putusan ini adalah putusan saya sebut sebagai putusan leading case. Ya, leading case artinya putusan yang menjadi leaders untuk putusan-putusan berikutnya. Kenapa? Anda bayangkan, Mbak Friska, kalau seorang Richard Eliezer berikutnya yang memohon GC diberikan status dan putusan seperti ini, maka terbongkarlah semua kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik secara materi maupun secara pangkat dan apapun itu namanya ya. Nah, ini sudah dapat digunakan, Mbak Friska, sebagai acuan bagi hakim berikutnya untuk dapat dijadikan dasar begitu, Mbak. Nah, yang menarik juga ini pernyataan nomor poin ketiga, tanggapan Kejaksaan Agung atas vonis Eliezer ini, seperti yang tadi Bung Jamin sampaikan, saya bacakan ini, mempertimbangkan secara mendalam rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa sambil menunggu sikap atau upaya hukum yang dilakukan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap putusan yang sudah dijatuhkan. Artinya tadi
jaksa penuntut umum jika mengambil sikap harus mempertimbangkan juga bagaimana sikap dari keluarga korban ya Bung Jamin. Bisa dikatakan bahwa kalau misalnya keluarga korban atau negara lewat hakim sudah mengamini putusan ini atau menerima putusan ini, semestinya tidak ada banding, begitu Bung Jamin secara sederhananya. Jadi tidak perlu hukum positif itu, ya SOP itu kan SOP, tidak ada di KUHP keharusan bahwasanya jaksa berapapun putusnya itu harus banding. Itu kan di KUHP kan nggak ada. Itu kan hanya SOP saja ya. Kalau SOP aja ya udah. Baik. Karena rasa keadilan sudah terima, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu banding. Terakhir saya ke Bung Rory. Bung Rory, saat ini perlindungan kepada Eliezer masih melekatkah sebagai JC? Apalagi pasca putusan ini kan tentu butuh pengamanan ekstra juga untuk Eliezer. Ya betul Mbak ya, masih melekat. Sepengetahuan kami, LPSK juga setuju untuk memperpanjang ya masa perlindungannya terhadap Richard Eliezer. Jadi dengan diperpanjang itu harapannya ya kondisi dari. Berapa lama Bung Rory diperpanjangnya? Iya untuk 1 kali perpanjangannya, nanti kan LPSK yang menilai kira-kira sampai kapan, karena setahu saya dalam beberapa case itu sampai bertahun, karena yang mengukur ya itu kan LPSK, tingkat ancaman dan sebagainya ya, kenapa masih harus perlindungan, nanti LPSK yang nilai itu. Baik, dan kita sama-sama melihat hari ini ada putusan yang bersejarah dengan progresif, masih menunggu juga apakah ada upaya hukum lanjutan atau tidak untuk ditentukan putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Terima kasih Bung Rory Sagala, penasihat hukum Eliezer telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bang Jamin. Terima kasih, selamat malam.